Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran Spreadsheet kali ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi ke format aplikasi buku jurnal umum. Sebelumnya, minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi tersebut di Google Classroom 10 AKL1 Spreadsheet. Saya juga mengingatkan pada kalian, apabila ada dari antara kalian yang belum menyelesaikan tugas pada pertemuan sebelumnya, diharapkan segera mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dari catatan saya, ada beberapa anak yang belum sama sekali mengerjakan tugas dan ada yang baru mengerjakan sampai awal Januari saja. Gita Aulia Amalti, kemudian Elin Himayatus Ziyadah, kemudian Ivan Dharma Putra, Tia Rokasih, dan Vera Gunarti. Tapi kemarin Vera sudah mulai melengkapi tugasnya. Jadi untuk anak-anak yang lain yang sudah saya sebutkan, mohon segera dikerjakan tugas-tugasnya. Karena materi kita sudah semakin banyak. Oke? Jangan sampai kalian menyusahkan diri kalian sendiri. Baik, kembali ke materi. Kemarin Ibu sudah memberikan materi berupa PDF dari buku yang Ibu gunakan. Kita akan mempelajarinya sekilas, kemudian kita mempraktekannya. Di sini format aplikasi buku jurnal. Ini ada siklus akuntansi. Elemen-elemen dari siklus akuntansi adalah transaksi, kemudian yang kedua jurnal umum, yang ketiga buku besar, keempat neraca saldo atau neraca percobaan, kemudian yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca lajur, ketujuh laporan keuangan, kedelapan harga pokok penjualan, kesembilan jurnal penutup, 10 jurnal pembalik, 11 neraca akhir atau neraca awal periode berikutnya. Kemudian di sini yang B adalah jurnal transaksi. Jadi dalam siklus akuntansi dimulai dengan bukti transaksi. Kita memiliki bukti transaksi, kemudian dicatat dan diklasifikasikan dalam jurnal, kemudian dikelompokkan dalam buku besar. Setelah itu kita membuat laporan keuangan. Ini bisa dianalisa dan ada neraca saldo juga. Kemudian kita berdasarkan bukti transaksi kembali. Saya yakin kalian sudah membaca materinya, tapi kita perlu sedikit penjelasan ya, penekanan. Jadi di sini proses mengklasifikasi transaksi atau membuat jurnal yang harus kita perhatikan adalah rumus awal, rumus utama. Di sini rumus awal dan sekaligus rumus utama dalam akuntansi diawali dengan tanda sama dengan. Sebagai pemisah sisi-sisi akuntansi adalah sebagai berikut. Aset atau harta yang kita miliki itu berupa utang dan modal. Jadi aset sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya,
Pendapatan dan biaya adalah komponen yang mempengaruhi modal. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka disebut laba dan sebaliknya. Laba rugi inilah yang sebenarnya mempengaruhi modal. Jadi, ketika kalian sudah melakukan kegiatan di perusahaan, itu nanti akan mendapatkan pendapatan dan ada juga biaya yang harus dikeluarkan. Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, apa yang masuk, apa yang diterima, pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan disebut laba. Sedangkan apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan, maka disebut rugi. Laba rugi inilah yang mempengaruhi modal. Jadi di sini aset sama dengan hutang ditambah modal ditambah laba atau rugi. Sementara laba atau rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya. Cukup jelas ya? Di sini tanda kurung menunjukkan negatif. Jika rumus laba atau rugi dimasukkan dalam persamaan akuntansi, maka akan nampak seperti ini. Aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya. Jadi, dapat juga aset ditambah biaya sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Kenapa aset pindah menjadi positif? Karena ini sudah pindah tempat. Jadi positif. Persamaan tersebut menjadi dasar semua pencatatan dalam ilmu akuntansi. Di sini ada beberapa fungsi jurnal untuk mencatat, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Bisa kalian pelajari. Jadi, mencatat itu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Historis adalah mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktu kronologisnya. Jadi kalau historis itu berdasarkan kronologisnya. Analisis, hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit kreditnya dari akun yang akan dicatatkan beserta jumlahnya. Instruktif, instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Informatif tentunya memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Bentuk-bentuk jurnal. Pertama adalah jurnal umum yang nanti akan kita pelajari. Di sini, jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi perusahaan masih sedikit. Biasanya jurnal umum menggunakan 2 kolom yaitu debit dan kredit. Jadi di sini jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi. Jika perusahaan menggunakan jurnal khusus, maka jurnal umum digunakan sebagai mencatat transaksi yang tidak dapat dicatatkan ke dalam jurnal khusus yang ada. Di sini adalah contoh dari bentuk jurnal umum. Di sini pertama adalah tanggal, akun atau keterangan, kemudian ref, debit, kredit. 1. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. 2. Kolom akun digunakan untuk mencatat yang di debit dan di kredit disertai keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Kemudian ref atau referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dipindahkan, kode ref tetap dalam keadaan kosong.
Kolom debit digunakan untuk mencatat nilai transaksi secara debit. Kolom kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi secara kredit. Halaman digunakan sebagai referensi pada buku besar. Kemudian ada jurnal khusus, merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan berulang kali terjadi. Jadi, bedanya kalau jurnal umum adalah untuk mencatat semua transaksi, sedangkan jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang sejenis dari dalam satu akun itu dicatat dalam satu jurnal khusus, akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Seperti itu. Jadi dibedakan setiap akunnya. Di sini ada tahap-tahapan jurnal, keterangan, ref, debit, kredit. Contohnya, langsung kita contoh ya. Pada tanggal 1 Oktober 2017, terjadi transaksi dengan pemilik penyetor uang ke dalam perusahaan sebagai tambahan modal sebesar 5.500.000. Penyelesaiannya adalah akun kas bertambah di debit 5.500.000 dan akun modal pemilik bertambah di kredit sebesar 5.500.000. Karena di sini pemilik menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai tambahan modal, otomatis uang 5.500.000 tersebut dalam bukti atau dalam cash itu bertambah di debit, kemudian berkurang, kemudian yang bertambah. Selain itu, kreditnya adalah modal pemilik. Jadi modal pemilik itu juga bertambah di kredit. Jadi kas bertambah, modal pemilik juga bertambah. Ini tanggalnya 1, kas bertambah di debit 5.500.000 dan modal pemilik bertambah di debit, di kredit. Jadi harus seimbang antara debit dan kreditnya. Ini ada karakteristik akun utama. Jadi harta atau kas itu bersaldo normal di debit, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Utang bersaldo normal di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal saldo normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bersaldo normal di kredit, bertambah di kredit, dan berkurang di debit. HPP dan pembelian bersaldo normal di debit, bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Beban usaha bersaldo normal di debit, bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Pendapatan di luar usaha bersaldo normal di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian beban di luar usaha bersaldo normal di debit, bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Jadi pada intinya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan utang, modal, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Itu harus kalian pahami ya. Selanjutnya, di sini ada kode-kode akun. Biasanya setiap perusahaan sudah memiliki kode akun tersendiri. Untuk angka 1, akun harta, 2, kewajiban atau utang, 3, modal, 4, pendapatan, dan 5, beban. Ada beberapa jenis akun. Jadi di sini kelompok akun, golongan akun, dan jenis akun. Format daftar akun. Di sini nanti kita akan mulai latihan membuat format daftar akun sampai dengan mengerjakan